Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 1216. Jack, berhenti sejenak sebelum melanjutkan berbicara. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk menambahkan satu posisi lagi untuk keluarga cabang ini. Dawson, Amos, dan Nikini, kalian bertiga bisa mengikuti patronum Mason dan melaporkan diri kalian ke keluarga utama. Apakah ini nyata? Orang tua Nikini sangat bersemangat dan tidak tahu harus berkata apa. Putrimu benar-benar luar biasa, aku akan memberi kalian kuota lagi. Jack mengangguk puas dan berkata sambil menatap mereka dengan tatapan bangga. Diliputi kegembiraan, mata Nikini memerah saat dia mulai menangis. Terima kasih, Tuan Muda Jack. Gumam Nikini dengan gemetar. Mason, yang berada di sisi mereka, langsung menimpali. Tuan Muda Jack, aku sangat mengerti, kamu adalah seseorang yang baik hati. Akan tetapi, bukankah ini agak tidak menguntungkan? Kami, hanyalah berasal dari keluarga cabang kecil, keluarga cabang yang lain, yang juga hanya memiliki 2 kuota, akan merasa tidak senang ketika mereka melihat 3 orang kita pergi. Ayah Nikini juga mengerutkan kening, dan dengan sungguh-sungguh menambahkan. Ya, itu benar, Tuan Muda Jack. Jika ini masalahnya, keluarga cabang lain, mungkin merasa ini adalah keputusan yang tidak adil. Aku juga khawatir, keputusan ini akan memengaruhi citramu saat itu, Tuan Muda Jack. Meskipun mereka tidak akan mengatakan apapun di permukaan, beberapa orang dari keluarga cabang lain pasti akan mengatakan sesuatu yang buruk di belakangmu. Nikini, yang awalnya gembira, menggigit bibirnya yang indah ketika dia mendengar pendapat Mason dan ayahnya. Memang, pendapat mereka berdua sangat masuk akal. Kemudian dia berbicara, Tuan Muda Jack, terima kasih atas kebaikanmu. Akan tetapi, setelah mempertimbangkan semuanya, tampaknya, keputusan itu agak tidak menguntungkan bagimu. Aku pikir, lebih baik jika aku tidak pergi kali ini, tetapi, aku akan berusaha untuk meningkatkan kekuatan bertarungku, agar aku bisa masuk ke keluarga utama White ketika ada kesempatan seperti ini di masa depan. Jack sangat tersentuh ketika mendengar diskusi mereka, dan menjawab dengan senyum tenang. Jangan khawatir, karena aku sudah memutuskan masalah ini, maka, itu tidak akan menjadi masalah. Selama aku merasa kamu cukup layak untuk mengikuti pelatihan di keluarga utama, itu tidak akan menjadi masalah. Tidak ada yang melanggar aturan, dan kalian tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Jika keluarga cabang lain, yang memiliki master dengan bakat seperti kalian, itu bukan masalah besar untuk menambahkan kuota lain untuk mereka. Aku juga akan berbicara dengan orang-orang dari keluarga cabang lain tentang masalah ini, agar mereka tidak salah paham. Kalau begitu, kami hanya bisa berterima kasih, Tuan Muda. Mason, segera memberi isyarat sopan kepada Jack dengan tangannya. Kamu benar-benar memikirkan nasib kami dengan baik, Tuan Muda Jack. Kami, dari keluarga cabang ini, akan siap pergi ke sana kemari, jika kamu membutuhkan sesuatu, bahkan, jika itu membutuhkan nyawa kami. Ayah Nikini, menatap Jack dengan kagum dan penuh semangat. Tuan Muda Jack, kamu adalah dermawan keluarga kami. Haha, jangan menyebut apapun tentang dermawan, atau istilah lainnya. Kita semua adalah anggota keluarga White, dan tentu saja, kita tidak bisa membiarkan bibit yang bagus terbuang sia-sia. Selain itu, jika Nikini memiliki kekuatan bertarung yang sama dengan Dawson. Aku merasa bahwa, bahkan dengan Dawson dan Amos bekerja bersama, mereka mungkin tidak bisa mengalahkannya. Bukankah akan sia-sia, jika aku tidak membawa bibit yang bagus, untuk pergi berlatih dengan keluarga utama White? Jack terkekeh dan menambahkan. Bagaimanapun, seseorang yang masih muda, memiliki bakat dan pemahaman terbaik untuk pelatihan. Ini juga waktu terbaik untuk pelatihan mereka. Ibu Nikini menatap Jack dengan penuh kekaguman. Tuan Muda Jack, bisakah kamu tinggal beberapa hari di sini bersama kami? Kami akan memberikan keramahan kami. Jack tersenyum kecil dan menolaknya. Tidak perlu untuk itu, aku akan pergi besok pagi, setelah istirahat malam ini, untuk pergi ke keluarga cabang berikutnya. Lagi pula, ada cukup banyak keluarga cabang yang harus aku kunjungi. Bahkan, jika aku mencoba mempersingkat perjalanan, masih akan memakan waktu sekitar 2 hari, untuk bisa sampai di tempat keluarga cabang berikutnya. Bab 1217. Semua orang mengangguk, mengerti akan kondisi yang harus dilalui Jack. Posisi Jack di hati keluarga cabang, jelas sangat berbeda, tidak sama seperti sebelum-sebelumnya. Ketika penatua ketiga masih hidup, dan Lily sedang berkuasa, mereka suka menggertak anggota keluarga cabang.
Anggota keluarga cabang harus menyerahkan semakin banyak material peningkatan bela diri yang mereka dapatkan dengan susah payah. Ada terlalu sedikit di tangan mereka untuk pelatihan generasi muda mereka. Setelah era kekuasaan kedua orang itu berakhir, semuanya berkembang menjadi lebih baik sejak ditangani oleh Jack. Semua orang merasa bahagia setelah mereka mengetahui penatua ketiga tewas dan Lily dikeluarkan dari keluarga utama White. Sebab, tidak ada yang akan melanjutkan perlakuan kejam terhadap mereka. Sementara itu, Lily dibawa pulang ke tempat kediaman keluarga Lagorio, di bawah pimpinan seorang penatua yang berasal dari keluarga Lagorio. Luka-luka yang dideritanya berangsur-angsur sembuh setelah beberapa hari beristirahat dalam perjalanan kembali. Sudah cukup buruk baginya, berita tentang putranya belum pasti, dan dia juga diusir dari keluarga White. Namun, yang paling menyakitkan adalah, Wade telah menggunakan dan memanipulasinya tanpa dia sadari. Lily telah kehilangan berat badannya, hampir 10 kilogram dalam beberapa hari. Lily menghela napas panjang, sambil menatap pintu masuk kediaman keluarga Lagorio di kaki gunung, sebelum masuk bersama lelaki tua itu. Tidak lama kemudian, beberapa pemuda yang menjaga di lereng gunung melihat Lily. Nyonya tertua telah kembali. Seseorang segera berlari, untuk memberitahu yang lain tentang kedatangan Lily, setelah melihat mereka berdua datang. Seorang gadis berjalan ke arahnya, dan tersenyum sambil berbicara. Nyonya tertua, mengapa kamu kembali sendirian? Tak lama kemudian, baru gadis itu menyadari, ada yang salah dengan Lily. Pernah menjadi wanita yang selalu tersenyum dan ceria setiap kali dia kembali, Lily, saat ini, tampak seolah-olah dia tidak memiliki energi, dan sangat putus asa. Gadis muda itu mengerutkan kening, dan bertanya dengan hati-hati. Nyonya tertua, apa yang telah terjadi kepadamu? Mengapa kamu terlihat sangat tidak berdaya? Pria tua di samping mereka menghela nafas. Susan, berhentilah untuk bertanya-tanya, sulit untuk menjelaskan semuanya, hanya dalam hitungan detik. Kedua orang itu terus berjalan, dan mereka segera tiba di alun-alun besar di lereng gunung. Pada saat ini, Tuan Lagorio, bersama dengan Tuan Tua Lagorio dan cukup banyak tetua, bergegas keluar untuk menyambut kedatangan mereka. Karena Lily belum kembali ke keluarganya selama bertahun-tahun, keluarga Lagorio secara alami merasa sangat senang ketika mereka mendengar Lily telah kembali. Putriku, apa yang telah terjadi kepadamu? Ibu Lily segera menyadari ada yang tidak beres dengan Lily, begitu dia melihat putrinya dan langsung menebak. Apakah mereka sudah menemukan tubuh Lance? Mungkinkah Lance benar-benar mati? Lily menggelengkan kepalanya tanpa ekspresi, sebelum mengangkat kepalanya untuk menatap ayahnya. Dengan mata memerah, dia berbicara. Ayah, aku sudah tidak memiliki kekuatan bertarung sekarang. Bajingan Nash White itu mengusirku dari keluarga White dan menghancurkan kekuatan bertarungku. Aku hanyalah orang biasa sekarang. Apa? Kepala keluarga Lagorio hampir pingsan karena marah setelah mendengar perkataan Lily. Dia butuh waktu lama untuk mendapatkan kembali ketenangannya sebelum bertanya. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Beraninya Nash White memperlakukanmu seperti itu. Penatua keluarga White, yang berasal dari keluarga Lagorio, yang membantu mengantar Lily pulang, menghela nafas dan berkata. Tuan, Nyonya tertua, memiliki hubungan terlarang dengan penatua ketiga. Mereka bahkan ingin memberontak untuk merebut gelar kepala keluarga White, untuk diserahkan kepada penatua ketiga. Namun, mereka tidak menyangka, usaha mereka akan gagal, dan Wade White terbunuh di dalam prosesnya. Beberapa tetua dan patronum yang memberontak bersama mereka, juga ikut terbunuh. Bab 1218. Tertegun dengan apa yang dia dengar, Tuan Lagorio semakin mengerutkan kening. Ada apa dengan semua ini? Bukankah semuanya baik-baik saja sebelumnya? Mengapa kamu ingin memberontak? Bukankah Nash terkena penyakit aneh dan sedang sekarat? Aku baru saja ingin mengunjunginya 2 hari lagi, mengapa aku sudah mendengar ada pengkhianatan dan hubungan terlarang? Penatua itu, yang membawa nama keluarga Lagorio dan membawa Lily kembali menjelaskan. Semuanya terjadi seperti ini, Lance belum kembali, dan karena tidak ada berita tentang dia, anggota keluarga White telah mencarinya selama beberapa bulan ini. Namun, tidak satupun dari pencarian mereka yang membuahkan hasil, dan anggota keluarga White secara alami berpikir bahwa Tuan Muda Lance sudah mati. Secara kebetulan, kepala keluarga White, Nash White, ingin bertemu dengan anak dan istrinya, yang berasal dari dunia luar, Joan dan Jack. Merasa tidak senang, Nyonya tertua diam-diam meracuni Nash, dan Nash tidak menderita penyakit aneh apapun, karena dia diracuni dengan racun yang sangat aneh. Penatua itu perlahan-lahan menceritakan semuanya kepada seluruh anggota keluarga Lagorio yang hadir di sana, dari awal hingga akhir, dengan ekspresi dingin di wajahnya.
Tuan Tua Lagorio sangat marah setelah mendengar seluruh situasinya dan menunjuk Lily dengan marah. Lily, apa yang telah kamu lakukan? Tidak heran Nash menghancurkan kekuatan bertarungmu dan mengeluarkanmu dari keluarga White. Penatua ketiga sudah sangat tua, dan kamu tidak menghargai posisimu sebagai nyonya tertua. Kamu sebenarnya telah meracuni Nash dan bahkan berkumpul dengan tetua ketiga. Kamu membuatku sangat malu. Tuan Tua Lagorio menjadi sangat muram saat berbicara. Dia sangat marah, sehingga seluruh wajahnya berubah menjadi hijau. Dia tidak pernah menyangka, cucunya akan melakukan hal-hal keji seperti itu. Jika berita ini tersebar, keluarga Lagorio akan kehilangan semua kehormatan mereka. Kakek, aku melakukan semua ini untuk keluarga kita. Lily, di sisi lain, masih tidak menyesal dengan semua perbuatannya saat dia memelototi tuan tua itu dengan marah. Keluarga kita sangat mendukung keluarga White pada awalnya, dan bukankah mereka seharusnya juga mendukung keluarga kita sekarang setelah keluarga mereka bangkit? Aku, secara diam-diam, telah mengambil banyak bahan peningkatan bela diri bersama dengan penatua ketiga. Bukankah aku sudah membawa semuanya kepada keluarga Lagorio kita? Lily merasa semakin geram ketika dia berbicara. Selain itu, Lance sangat berbakat. Mengapa posisi pewaris utama keluarga White harus diberikan kepada anak haram itu, Jack? Atas dasar apa Nash White melakukan semua itu? Keluarga kita sudah memberi begitu banyak dukungan untuk keluarga White, jadi pewaris kepala keluarga White berikutnya seharusnya menjadi milik putraku. Tuan Lagorio sedikit mengangguk ketika mendengar penjelasan Lily, yang tampaknya masuk akal baginya. Kemudian dia berkata kepada tuan tua itu, "Ayah, aku juga merasa apa yang Lily katakan masuk akal. Memang benar, Lily seharusnya tidak menjalin hubungan terlarang dengan penatua ketiga. Akan tetapi, Lily melakukan semua itu untuk perkembangan keluarga kita. Kalau tidak, bagaimana kita bisa mendapatkan begitu banyak materi peningkatan bela diri selama bertahun-tahun ini? Selain itu, aku juga merasa kepala keluarga White seharusnya menjadi milik cucuku." Lance sangat berbakat, dan dia selalu bekerja sangat keras untuk bisa mendapatkan posisi pewaris kepala keluarga White. Tapi kenyataannya, kenapa tiba-tiba ada seorang pemuda yang baru kembali dari dunia luar harus mewarisi posisi kepala keluarga White? Tuan tua itu menghela nafas dan berkata, "Seperti yang kita tahu, Lance belum kembali setelah sekian lama, dan ada kemungkinan besar dia sudah mati. Bagaimanapun juga, pria bernama Jack itu adalah putra kandung Nash. Tidak berlebihan jika dia ingin bertemu dengan putra dan istrinya setelah berpisah selama bertahun-tahun. Juga, tidak akan menjadi masalah jika Nash ingin mereka kembali dan mengembalikan posisi mereka sebagai bagian dari anggota keluarga White." Bab 1219. Kepala keluarga Lagorio, Trenton Lagorio, dengan sungguh-sungguh mengangguk. Semua itu jelas tidak akan menjadi masalah jika Nash ingin keduanya kembali. Akan tetapi, aku sangat tidak setuju jika Nash White memberikan posisi pewaris kepala keluarga kepada Jack. Selain itu, meskipun putriku melakukan kesalahan, tidak masalah jika dia mengeluarkannya dari keluarga White. Tetapi, kenapa dia harus menghancurkan kekuatan bertarungnya? Butuh berapa tahun dia perlu berlatih untuk mengembalikan kekuatan bertarung asalnya? Bahkan, jika dia berhasil melatih kembali kekuatan bertarungnya, putriku pasti sudah tua saat itu. Tuan tua Lagorio tidak bisa berkata-kata, sepertinya Nash bertindak terlalu jauh. Kemudian, dia berbicara lagi, memang benar, Lily telah melakukan kesalahan yang cukup besar. Akan tetapi, keluarga White tidak akan memiliki posisi mereka saat ini jika keluarga Lagorio tidak membantu. Tidak peduli seberapa besar kesalahan yang dibuat Lily, itu seharusnya tidak mengakibatkan dia dikeluarkan dari keluarga White, apalagi dengan menghancurkan kekuatan bertarungnya. Hal itu akan jauh lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Tuan tua Lagorio juga merasakan gelombang sakit hati ketika dia melihat betapa kurusnya Lily. Lily mulai menangis ketika dia berbicara. "Ayah, aku tidak peduli, mulai hari ini dan seterusnya, keluarga White adalah musuh kita. Aku ingin memusnahkan seluruh keluarga White, aku ingin membuat mereka membayar atas apa yang telah mereka lakukan kepadaku." "Nyonya tertua, mengapa kamu berpikir seperti itu? Kamu sudah menikah dengannya, bolehkah aku ingatkan kepadamu bahwa kamulah yang bersalah pada awalnya? Tuan Nash tidak akan memperlakukanmu seperti ini jika kamu tidak bersalah." Penatua keluarga White, yang menyandang nama keluarga Lagorio, mencoba membujuk Lily setelah mendengar sikapnya yang tampak agresif. "Aku pikir lebih baik jika kamu membiarkan masalah ini berlalu. Tentu saja, Tuan Nash tidak akan menyakiti Tuan Muda Lance jika dia kembali hidup-hidup.
Dia pasti akan meminta Tuan Muda Lens untuk kembali kepada keluarga Lagorio, karena tidak mungkin ada dua pewaris kepala keluarga di dalam satu waktu. Dia pasti tidak akan membiarkan Tuan Muda Lens untuk terus tinggal di keluarga White karena kamu sudah dikeluarkan dari keluarga White. Orang tua itu berhenti sejenak sebelum dia menambahkan. Adapun situasi di mana kedua keluarga ini benar-benar memulai perang adalah, pertama, keluarga Lagorio jelas bukan tandingan keluarga White. Meskipun keluarga White kehilangan penatua ketiga dan beberapa orang yang setia kepadamu, akan tetapi, keluarga White pasti masih mampu menahan kerugian ini. Kedua, setelah perang dimulai, bagaimana menurutmu, anggota keluarga White akan memperlakukan Tuan Muda Lens jika dia masih hidup dan kembali ke keluarga White? Mereka akan membunuhnya dalam sekejap. Tuan Tua Lagorio juga mengangguk setuju setelah dia mendengar ini dan berkata kepada Lily. Lily, aku pikir perkataan Xavier Lagorio ada benarnya. Tidak peduli dari sudut pandang mana kita melihatnya, kita tidak memiliki kemampuan untuk melawan keluarga White. Selain itu, situasi hidup dan mati Lens juga tidak diketahui dengan pasti. Meskipun dia termasuk putra Nash, tetapi Jack adalah pewaris utama keluarga saat ini. Hubungan kita dengan keluarga White akan mempengaruhi sikap Nash terhadap Lens setelah dia kembali. Tuan Trenton juga mengangguk setelah memikirkannya. Itu benar, putriku. Aku juga bisa memahami kenapa kamu sangat ingin membunuh Nash dan Jack, tetapi kita tidak bisa bertindak impulsif dalam masalah ini. Seperti kata pepatah, unta yang kelaparan tetap lebih besar dari seekor kuda yang gemuk. Kita tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa dengan berperang melawan keluarga White, jadi kita harus menjaga diri kita sendiri dalam masalah ini. Ibu Lily, Diana Simpson, ikut melangkah maju untuk membujuk putrinya. Putriku, sebaiknya kamu kembali ke kamar dan beristirahat dengan baik selama 2 hari ke depan. Aku percaya bahwa Lens masih hidup, dan demi keselamatan Lens, kita seharusnya tidak bertarung dengan keluarga White. Jangan khawatir, keluarga Lagorio kita akan memberikan keadilan untukmu. Bab 1220. Baru pada saat itulah, Lily mengangguk setuju, kemudian dia memikirkannya dan berbicara lagi. Ayah, keluarga Lagorio kita juga perlu mengirim beberapa orang ke hutan untuk mencari dan melihat apakah kita bisa menemukan Lens. Baiklah, baiklah. Aku berjanji akan mengirim orang-orang kita untuk melakukan pencarian. Trenton mengangguk dan berjanji kepada Lily. Diana melihat ke arah para pelayan di sisinya, kemudian memerintahkan. Kalian, bawa putriku masuk ke kamarnya agar dia bisa beristirahat. Masak sup yang enak malam ini untuk mengisi kembali energi di tubuhnya. Segera, Lily pergi dengan beberapa pelayan di belakangnya. Akhirnya, Trenton menatap lelaki tua yang mengirim Lily kembali dan bertanya. Xavier Lagorio, bagaimana denganmu? Apakah kamu berencana untuk kembali ke keluarga White, atau tinggal di keluarga Lagorio mulai sekarang? Xavier merasa malu ketika dia ditanyai di tempat, kemudian dia tersenyum pahit dan berkata. Tuan, aku berencana untuk kembali ke keluarga White. Bagaimanapun, Tuan Nash memperlakukanku dengan baik, dan dia pernah menyelamatkan hidupku. Sementara aku di keluarga Lagorio, aku dulu hanyalah anggota keluarga cabang Lagorio. Mendengar jawabannya, Trenton menyeringai pahit. Aku tidak pernah mengira, kamu akan menjadi anjing gembala keluarga White, meskipun kamu baru berada di sana selama beberapa tahun. Haha, ini tidak masuk akal. Apakah kamu lupa bahwa, kamu adalah seorang Lagorio? Xavier sangat marah, setelah mendengar komentar Trenton. Dia tidak pernah sekalipun diperlakukan dengan baik ketika dia tinggal bersama keluarga Lagorio, sebaliknya, dia malah sering diintimidasi. Anehnya, setelah memasuki keluarga White, dia tidak hanya diberi posisi penting, tetapi dia juga pernah diselamatkan oleh Nash. Dia diam-diam bersumpah, sejak hari itu, hidupnya adalah milik keluarga White. Itulah mengapa, dia memilih untuk berpihak kepada keluarga White, daripada bersama Lily dan penatua ketiga. Dia tidak pernah berpikir bahwa, dia dengan baik hati mengirim Lily kembali ke keluarga Lagorio, dan akan disambut dengan sarkasme dari Trenton, yang memanggilnya sebagai anjing gembala. Dengan gigi terkatup, Xavier mencela. Aku sangat sadar, aku adalah seorang Lagorio, tetapi sebagai manusia, kita perlu melangkah, belum lagi, aku berhutang nyawa kepada Nash White. Nama keluargaku adalah Lagorio, tetapi, aku bukanlah seseorang yang tidak memiliki hati nurani. Putra-putraku telah meninggal, karena berjuang untuk keluarga Lagorio, dan aku tidak berutang apapun kepada keluarga Lagorio. Dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Apakah kamu sudah gila? Beraninya kamu berbicara dengan tuan kami seperti itu. Penatua pertama dari keluarga Lagorio, membalik tangannya dan mengeluarkan pedangnya, siap untuk menyerang. Berhenti.
Datang perintah tajam dari Tuan Tua Lagorio. Biarkan dia pergi. Xavier berhenti berjalan sejenak, dan berbalik untuk menatap ke arah kerumunan, sebelum memberi isyarat dengan tangannya. Selamat tinggal, semuanya. Setelah dia berbicara, Xavier melangkah dengan ujung jari kakinya, dan energi Qi muncul di bawah kakinya. Dia langsung bergegas ke atas, dan terbang ke bawah kaki gunung. Dalam beberapa tarikan napas, Xavier telah menghilang dari pandangan semua orang. Tetua pertama keluarga Lagorio berkata kepada Tuan Tua Lagorio dengan cemas setelah Xavier pergi. Tuan Tua, Xavier memiliki tingkat bela diri yang cukup tinggi, dan kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Kita dianggap musuh keluarga White, dan kita akan berperang melawan mereka, cepat atau lambat. Akan menjadi keuntungan bagi kita untuk membunuh Master Setengah Dewa yang begitu kuat. Dia berada di tingkat puncak tahap setengah dewa, dan dia mungkin bisa menembus status dewa sejati suatu hari nanti.